Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas PSTIC. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai jenis model pada perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas secara spesifik dan lebih dalam mengenai jenis model waterfall dan juga prototyping. Sebelum masuk ke pembahasan dan materinya lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Al-Muzaki dengan NPM 2415061121 dan Muhammad Rizky Bintang Samhadi dengan NPM 2415061020. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Harun dengan NPM 2415061013. Dan perkenalkan, nama saya Jian Fatimah Zahra dengan NPM 2415061027. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai jenis model waterfall. Jenis model waterfall merupakan model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linier dan berurutan, di mana pada jenis model waterfall ini, setiap tahap harus selesai terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Adapun urutan aktivitas pada model waterfall, yang pertama adalah analisis kebutuhan, dilanjutkan dengan perencanaan atau desain, dilanjutkan dengan implementasi atau coding, kemudian dilanjutkan dengan pengujian atau testing, dilanjutkan dengan deployment atau penerapan, dan yang terakhir ada maintenance yaitu pemeliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Bintang dengan NPM 2415061020. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu di sini ada ciri proyek yang cocok untuk model waterfall. Jadi ciri proyek yang cocok untuk model waterfall adalah kebutuhan sistem yang sudah jelas dan stabil. Yang kedua, ada proyek berskala besar dengan dokumentasi yang kuat. Yang ketiga, tidak ada perubahan besar selama pengembangannya. Oke, selanjutnya di sini ada ciri khas model waterfall. Jadi model waterfall itu teman-teman memiliki ciri khas, yaitu prosesnya yang berurutan dan kaku. Yang kedua, dokumentasi sangat penting bagi model waterfall, dan setiap tahap harus selesai sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model waterfall. Kelebihan model waterfall cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas, dokumentasi kuat, memudahkan pemeliharaan model waterfall, dan struktur yang jelas memudahkan manajemen proyek. Kekurangannya dari model waterfall sendiri adalah sulit menangani perubahan di tengah proyek, tidak fleksibel jika ada perubahan kebutuhan, dan pengujian dilakukan di tahap akhir sehingga risiko kegagalan akan tinggi. Selanjutnya, latar belakang dari model waterfall. Waterfall dikembangkan oleh Winston W. Royce pada 1970. Awalnya diperkenalkan sebagai model untuk rekayasa perangkat lunak berdasarkan prinsip rekayasa sistem. Baik. Selanjutnya adalah model prototyping. Jadi di model prototyping ini berfokus pada pembuatan prototype sebelum pengembangan penuh untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Selanjutnya adalah urutan aktivitas model prototyping. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan awal, yang kedua ada pembuatan prototype, yang ketiga ada evaluasi oleh pengguna, yang keempat ada penyempurnaan prototype, yang kelima ada pengembangan sistem final, dan yang terakhir ada pengujian dan implementasi. Selanjutnya adalah ciri proyek yang cocok untuk prototyping. Yang pertama adalah kebutuhan pengguna belum jelas dan masih berubah. Yang kedua, pada proyek yang melibatkan banyak interaksi dengan pengguna. Dan yang terakhir adalah aplikasi dengan UI UX yang kompleks. Selanjutnya adalah ciri khas model prototyping. Yang pertama, model prototyping menggunakan siklus iterasi dengan umpan balik pengguna. Dan yang kedua, model prototyping melibatkan pengguna dalam proses pengembangan. Dan yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari prototyping.
Pertama, kelebihan dari prototyping itu sendiri yaitu satu, mengurangi resiko kesalahan dengan mendapat umpan balik di awal. Kemudian, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Ketiga, meningkatkan kepuasan pengguna karena mereka terlibat langsung. Dan untuk kekurangannya, yaitu membutuhkan banyak iterasi yang bisa memperpanjang waktu pengembangan, pengguna bisa memberikan terlalu banyak perubahan, menyebabkan proyek melebar, dan ketiga, tidak selalu cocok untuk proyek yang membutuhkan dengan kebutuhan yang sudah stabil. Untuk latar belakang dari prototyping itu sendiri yaitu model prototyping dikembangkan pada tahun 1980 sebagai alternatif waterfall, dipopulerkan oleh komunitas rekayasa perangkat lunak sebagai solusi atas keterbatasan waterfall dalam menangani perubahan kebutuhan pengguna. Dan berikut adalah perbandingan dari waterfall dan prototyping itu sendiri. Dari aspek pendekatan, untuk waterfall itu lebih linear dan terstruktur. Dan untuk prototyping itu lebih iteratif dan fleksibel. Dari aspek kebutuhan, untuk waterfall itu harus jelas sejak awal, tetapi kalau prototyping itu bisa berubah dan disempurnakan. Kemudian ada dari aspek keterlibatan pengguna, untuk waterfall minimal setelah tahap analisis. Tapi untuk prototyping itu tinggi sepanjang proses. Menurut aspek cocok untuk siapa, waterfall itu lebih cocok untuk proyek besar dengan kebutuhan yang stabil. Sedangkan untuk prototyping itu proyek yang masih berkembang atau butuh validasi dari pengguna. Dan resiko perubahan, dari aspek resiko perubahan, untuk waterfall sendiri itu lebih tinggi dan sulit untuk menyesuaikan. Sedangkan prototyping itu lebih rendah dan mudah untuk beradaptasi. Kemudian, berdasarkan hasil pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada jenis model waterfall sendiri itu digunakan apabila kebutuhannya sudah jelas, terstruktur, dan stabil, di mana sudah tidak ada perubahan lagi. Untuk jenis model prototyping sendiri, itu digunakan apabila kebutuhannya itu masih berkembang. Dan juga untuk jenis prototyping ini, itu masih sangat mengandalkan yang namanya feedback atau umpan balik dari pengguna ataupun user. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6 kelas PSTIC. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.